Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan salah satu teman kemarin. Salah satu teman kemarin menanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya atau tata caranya untuk mensucikan jenazah atau orang meninggal karena terkena atau termasuk salah satu korban virus corona. Yang mana di sana kan sangat dianjurkan harus tidak bersentuhan langsung, dan juga kalau umpamanya nanti dimandikan ini akan bahaya, entah menular atau bagaimana. Maka untuk jawabannya di sini saya ambil dari beberapa referensi dan juga dari beberapa pandangan. Sebelum menjawab pertanyaan hal itu, saya menjawab pertama masalah hukumnya, hukum memandikan jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati dan memakamkan. Pertama dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab dari mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul mayyitih. Memandikan jenazah itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Bi ijma'il musliminah, dengan kesepakatan semua ulama. Ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Wa ma'na fardil kifayatih, pengertian dari fardu kifayah yaitu annahu idza fa'alahu man fihi kifayatun, dalam artian kalau seandainya salah satu penduduk atau ada sebagian orang yang mengerjakan, yaitu memandikan, maka saqatul harju anil bakin, maka yang lainnya ini tidak dosa. Saya ulangi lagi, pengertian dari fardu kifayah, kalau memang ada sebagian, walaupun satu orang umpamanya memandikan jenazah tersebut, maka yang lainnya tidak mendapat dosa. Tapi wa in tarakuhu kulluhum asimu, kalau semuanya penduduk tidak ada yang memandikan, satu pun tidak ada yang memandikan jenazah tersebut, maka asimu kulluhum, semuanya mendapat dosa. Wa'lam anna ghuslal mayyitih, ketahuilah bahwasanya memandikan jenazah wa takfinahu, dan mengkafani, wassalata alaihi, dan juga mensolati, wadafnahu, dan memakamkan, itu furudu kifayatin, itu semuanya fardu kifayah bila hilafin, tanpa ada perbedaan ulama. Jadi tajhiz, merawat yang empat ini, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga memakamkan, ulama sepakat itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah penjelasannya seperti tadi. Dalam mazhab Hambali pun seperti itu. Dalam kitab Al-Insaf, ghuslul mayyit, memandikan jenazah, wa takfinuhu, dan juga mengkafani, wassalatu alaihi, dan mensolati, wa dafnuhu, dan juga memakamkan, itu fardu kifayatin, fardu kifayah bila nazain, tanpa ada pertentangan ulama. Artinya ulama sepakat dalam mazhab Hambali bahwa memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan itu hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu falau dufinah qablal ghusli, oleh karena itu jika jenazah itu dimakamkan masih belum dimandikan, man amkana ghusluh, mayat itu masih mungkin untuk dimakamkan, untuk dimandikan maksudnya, maka lazima nafsu, maka wajib untuk dikali atau dibongkar. Saya ulangi lagi, kalau jenazah itu masih mungkin untuk dimandikan, ternyata tidak dimandikan langsung dimakamkan,
maka lazima nafsu ala sahih minal madhab, maka wajib dibongkar. Ini juga sesuai dalam madhab Syafi'i. Jadi dalam madhab Syafi'i itu pada awalnya membongkar jenazah itu enggak boleh. Tapi di sini boleh-boleh saja, bahkan wajib. Wa nubisyah wujuban. Wajib membongkar qabruman tufinah, makamnya mayat yang dimakamkan bila toharatin, dia masih belum suci. Jadi kalau ada jenazah yang dimakamkan masih belum suci, maka wajib dibongkar dengan tujuan liuslin, biar dimandikan terlebih dahulu. Au tayammumin. Tapi kalau tidak bisa dimandikan tayamum. Naam itu aja. Tapi in taghayyarah walau binatslin harumah. Tapi kalau sekiranya dia dibongkar tapi baunya busuk, baunya tidak enak, maka membongkarnya ini hukumnya haram. Kenapa? Karena termasuk membuka aibnya mayat tadi atau jenazah tadi, maka membongkar ini hukumnya haram. Kembali ke poin masalah, yaitu bagaimana tata cara mensucikan jenazah yang terkena korban virus corona. Setelah saya menjelaskan masalah hukumnya memandikan dan yang lainnya, maka di sini saya menjelaskan tentang keberadaan jenazah itu sendiri. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, setelah mazhab Maliki nanti saya jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki fi ghuslil mayyiti al-majruh, tentang masalah memandikan jenazah yang terkena penyakit al-majruh. Ini penyakit yang lupa. Qala wa su'ila Malik. Imam Malik ditanyakan, anil ladzi tusibuhul kuruh, anil ladzi tusibuhul kuruh fayamutuh. Imam Malik ditanyakan tentang seseorang yang meninggal akibat terkena wabah penyakit bernanah. Jadi seseorang ini kena penyakit bernanah fayamutuh, sehingga dia mati. Waqad ghamarat al-kuruh jasadahu, waqad ghamarat al-kuruh jasadahu. Sementara di seluruh tubuh jenazah tadi masih menunjukkan bisul bernanah. Jadi di seluruh tubuh jenazah tadi atau mayat tadi ini ya kan masih ada nanahnya. Sehingga wahum yakhafuna huslah, wahum dan masyarakat sekitar atau orang-orang yang mau mandikan, yakhafuna itu khawatir, yakhafuna itu khawatir, huslahu untuk memandikannya, khawatir an yatazalla, dikhawatirkan nanti akan menular, takut menular penyakitnya. Maka qolah, maka beliau Imam Malik menjawab, yusabbu alaihil ma'u, yusabbu dituangkan alaihi atas mayat tadi, mayat yang terkena penyakit nanah sehingga meninggal, al ma'u dituangkan dengan air, sobban ala qadri taqatihim, dituangkan sesuai dengan kemampuan masyarakat tadi. Jadi karena ini dikhawatirkan penyakitnya menular umpamanya, ya dituangkan dengan air. Kalau bahasa kita disemprot pakai apa? Pakai air keran umpamanya, pakai air selang dan seterusnya, semprot. Seperti itu. Qultu, pengarang kitab ini mengatakan, alaisa qaulu Malik, apakah pendapatnya Imam Malik tidak mengatakan la yumimah biswa'id, tidak ditayamumi dengan debu, mayitun
yaitu orang yang meninggal illa rajulun ma'anisa aw imra'atun ma'arrajul. Jadi ketika ada sebuah kejadian, yang meninggal laki-laki umpamanya, ternyata di lokasi ini adanya cuman perempuan masyarakatnya. Saya ulangi lagi, kalau ada kejadian yang meninggal laki-laki, ternyata di masyarakat ini masyarakatnya semuanya perempuan yang hadir. Atau sebaliknya, yang meninggal perempuan, sedangkan yang ada ini semuanya laki-laki. Otomatis kalau nanti mandikan kan ini sampai masuk, sampai menyentuh, dan juga sampai melihat auratnya atau yang lainnya. Maka fa'amma majruh, kata beliau, dalam masalah ini orang yang mati karena faktor penyakit, au ajrab au ajdar, kata beliau. Bertanyanya, itu penyakit karena cacar, ya, atau jarab sampai tadi keluar nanah, au ghairi dzalik, atau penyakit yang lainnya, mimman bihi midda, mimman dari seseorang bihi mudda, yang orang tadi punya penyakit. Fala yuyammamunah, maka tidak usah atau tidak boleh ditayamumi dalam mazhab Maliki. Tapi wa yuwassalunah atau wa yuwassaluna, akan tetapi wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Wa yuhannatunah, atau dikafani, tapi ala qadri ma la yatazallauna minhu wa la yafasaun. Dikafani sesuai dengan cara yang sekiranya tidak bisa menular. Jadi dalam mazhab Maliki ini, ya kan, kalau memang ada korban virus corona umpamanya, sekiranya dimandikan, kalau sekiranya dimandikan nanti ini bisa menular, bagaimana? Tidak boleh ditayamum, tapi mau tidak mau harus dimandikan. Gampang, yaitu pakai air selang, semprot, terus nanti airnya ini, ya kan, dibuat jalan air tertentu, ya kan, langsung ke got, langsung ke sungai umpamanya, atau bagaimana. Yang jelas diamankanlah. Hal ini juga serasi dalam kitab Syarhul Kabir, yaitu karya Imam Rafi'i. Dari mazhab Syafi'i juga sama. Beliau menyampaikan wasubah, cukup dituangkan air ala majruhin, pada jenazah dengan wabah menular, atau jenazah yang terkena penyakit. Anggaplah jenazah yang terkena penyakit menular, dituangkan amkana sabbu alaihi, sesuai dengan kemampuannya, min khairi khasyati taqtok, min ghairi khasyati taqattu'in aw tazallu'in, dengan catatan tanpa ada kekhawatiran anggotanya itu terputus-putus atau menular. Saya ulangi lagi, dengan catatan tanpa ada kekhawatiran anggotanya itu putus-putus atau menular. Dituangkan ma'un, dituangkan dengan air. Ini contohnya kamajadurin, seperti orang yang tertimpa cacar, wanahwi, dan yang lainnya. Jadi kalau bahasa dulu majedur, orang yang tertimpa penyakit cacar dan ini dikhawatirkan menular umpamanya. Maka caranya fayusabbul ma'u alaihi, fayusabbu, maka dituangkan al-ma'u, air, alaihi, atas korban tadi. Illam yakhaf, diulangi lagi, illam yakhaf, kalau memang tidak khawatir, tazallu'ahu, yaitu akan menular, au taqattu'ahu, akan menular atau anggotanya akan putus-putus. Nah, sekarang ini fa illam yumkin, kalau memang tidak memungkinkan, contohnya bi an khifah mazukirah, kalau seandainya dimandikan
ini ya kan, khawatir airnya itu nanti kecipratan kepada orang yang di sekitarnya, atau mungkin ya anggaplah bisa menular umpamanya, maka yumimah, maka wajib ditayamumi. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, maka wajib ditayamumi. Hal ini juga saya ambil dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab yaitu karya Imam Nawawi. Beliau mengatakan, idza ta'adzara, kalau memang tidak memungkinkan huslul mayyitih, memandikan jenazah. Kalau memang tidak memungkinkan memandikan jenazah dikarenakan li faqdil ma, tidak ada air, umpamanya tidak ada air, awih tarokoh, atau jenazah tadi termasuk salah satu korban kebakaran. Saya ulangi lagi, awih tarokoh, atau jenazah tadi termasuk salah satu korban kebakaran. Bihaisu lawusilah, seandainya jenazah itu dimandikan, maka la taharro, tubuhnya ini akan rontok karena kebakaran, akan rontok. Maka lam yugsal, maka tidak boleh dimandikan, bal yumimah, bahkan wajib ditayamumi. Nah, bal yumimah, bahkan wajib ditayamumi. Wahada tayamum wajibun. Tayamum ini hukumnya wajib. Jadi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini lebih jelas daripada Syarhul Kabir. Syarhul Kabir memang pilihannya kalau memang tidak memungkinkan yaitu tayamum, tapi hukumnya kan tidak jelas apakah wajib apa tidak. Maka diperjelas dan diperkuat oleh kitab Majmu' Syarah Muhadzab bahwa kalau memang itu tidak memungkinkan wajib tayamum, tidak boleh dimandikan. Dikarenakan li'annahu tathhirun, karena tayammum ini termasuk tathhirun, mensucikan, la yata'allaku, yang tidak ada hubungan biizalati najasatin, dengan menghilangkan najis. Oleh karena itu fawajibal intiqal, maka wajib berpindah, yaitu dari memandikan dikarenakan indal ajaz, tidak bisa, entah karena tidak ada air atau mungkin tidak memungkinkan karena dia termasuk salah satu korban kebakaran atau salah satu korban penyakit virus corona, seandainya dimandikan akan menular umpamanya, maka wajib ditayamumi ini. Bihaitsu la wusilah, seandainya dimandikan maka la taharra, akan rontok anggotanya, atau au khifa alal wasil, dikhawatirkan terhadap orang yang mandikan, maka yumimah, maka wajib ditayamumi. Lah sekarang untuk masalah tayamum ini kaitan dengan masalah niat. Nah, kaitan dengan masalah niat di sini dijelaskan dalam kitab I'anahnya. Wa tundabu niyatuh. Jadi untuk mentayamumi mayit itu wa tundabu niyatuh. Niatnya hukumnya sunnah. Jadi niat tayamum untuk mayat tadi hukumnya sunnah. Fitayamum kalau ghuslih, seperti memandikan. Tapi wakilah tajibuh, menurut ada yang berpendapat hukumnya wajib, dikarenakan li'annahu taharatun dhaifah, karena tayamum itu termasuk mensucikan tapi sifatnya dhaifah, lemah, karena dia sebagai pengganti daripada mandi. Terus dalam tayamum wa yushtaratu, dan disyaratkan ini alla yakuna ala badanihi najasatun. Jadi sebelum ditayamumi maka anggota badan mayat tadi harus suci. Oleh karena itu ada beberapa kejadian katanya, ini cuma info, saya tidak tahu langsung. Nah, jadi termasuk korban virus corona itu masih utuh baju semuanya. Padahal itu dikhawatirkan ada kencingnya, dikhawatirkan mungkin sempat ada kotoran-kotoran karena dia buang air besar atau yang lainnya. Oleh karena itu sebelum ditayamumi wajib dibersihkan, wajib disucikan. Anggota tubuhnya harus suci.
Jadi pakaian-pakaian yang memang sekiranya itu najis, lah itu buang dulu. Karena ini dijelaskan wa yustaratu, dan disyaratkan alla yakuna ala badanihi, di anggota tubuhnya itu tidak ada najasatun, tidak ada najis. Karena anna syartahu, karena syaratnya tayamum itu taqaddumu izalatiha, najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Jadi karena syaratnya tayamum itu najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Oleh karena itu fa in kana alaihi najasatun, lah sekarang kalau ada najisnya cuman wa ta'addarat izalatuha, sulit untuk menghilangkan. Ada najisnya tapi sulit untuk menghilangkan. Kalau mau menghilangkan ini akan terjadi mungkin ya kan akan bersentuhan atau kontak langsung atau yang lainnya. Kalau memang sulit untuk dihilangkan, kalau aklaf seperti seseorang yang belum khitan umpamanya, karena orang yang belum khitan itu kemungkinan besar masih ada najis-najis yang nempel. Maka dufinah bila sholatin alaihi ala ma'tamadahu, maka ya dimakamkan, tidak usah disolati. Kenapa? Karena dia masih ada najisnya. Terus ini mungkin sudah jelas, yaitu dari hukumnya. Terus dari hukumnya sudah jelas dan juga dari tata caranya sudah jelas. Cuman ini ada tambahan ibarat, tapi perbandingan. Tadi sudah jelas termasuk korban kecelakaan karena dia kebakaran atau mungkin karena dia punya penyakit yang bisa menular, ini sudah jelas. Cuma ada perbandingan referensi yang kasusnya berbeda. Itu ketika, karena tadi saya sempat menyinggung ketika yang meninggal itu laki-laki, ternyata yang hadir ini perempuan, atau sebaliknya yang meninggal perempuan, ternyata yang hadir ini laki-laki. Padahal dalam memandikan itu diusahakan kalau bisa itu adalah orang yang satu jenis. Kalau yang meninggal laki-laki, ya yang memandikan laki-laki atau sebaliknya. Di sini ada tambahan dalam kitab Majmu', idza mata rajulun, ketika yang meninggal laki-laki, walaisa hunaka illa imra'atun ajnabiyah, dan di tempat itu tidak ada satupun laki-laki, yang ada hanya wanita, cuman itu bukan mahramnya. Imra'atun ajnabiyah, yang ada cuman wanita atau perempuan yang bukan mahramnya. Atau awimra'atun, yang meninggal perempuan, walaisa hunaka illa rajulun ajnabi, dan di tempat itu yang ada hanya laki-laki yang bukan mahramnya. Fafihi salah satu aujuh, maka dalam hal ini ada 3 pandangan, ada 3 pendapat. As-sahuha, pendapat yang lebih sahih, yang lebih benar, indal jumhur, menurut mayoritas ulama, yaitu yummimah, harus ditayamumi, wala yughsaluh, dan tidak boleh dimandikan. Saya ulangi lagi, dalam kasus ini menurut pendapat yang lebih benar, menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu harus ditayamumi dan tidak boleh dimandikan. Kenapa? Karena dalam hal ini li'annahu ta'adzara husluh syara'an, karena secara syar'i ini dianggap tidak bisa memandikan, karena akan terjadi persentuhan, akan terjadi melihat auratnya laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Ini bisa babilamsih, akan terjadi persentuhan, wan nadhar, akan melihat auratnya. Oleh karena itu fayum mimma kama law ta'azzara hisan, maka dalam hal ini menurut mayoritas ulama harus ditayamumi sebagaimana tidak bisa atau ta'adzur secara hissi, pandangan indra. Apa hissi? Hissi itu tidak adanya air, hissi, atau seperti tadi karena dia termasuk punya penyakit yang bisa menular umpamanya. Terus wasani, pendapat yang kedua, yajibu ghusluh. Ini wajib dimandikan. Wajib dimandikan min fauqi saubin, cuman dari atas bajunya. Anggaplah kalau bahasa kita disemprot, pakai selang semprot.
Terus wa yaliful wasil, orang yang memandikan itu pakai sapu tangan. Dalam hal ini biar tidak tersentuhan karena bukan mahramnya. Kalau dalam masalah virus atau korban virus corona, pakai sapu tangan biar tidak bersentuhan. Ala yadi, pakai sapu tangan, khirqatan, yaitu dengan kain, wa yawuddu tarfahu, dan orang yang memandikan wajib ini dalam keadaan meram, nggak boleh melihat, harus meram matanya, tidak boleh melihat, apalagi auratnya yang dilihat. Ma'amkanahu, nah, itu sesuai dengan kemampuannya. Nah sekarang fa ini torroh, kalau memang dia harus melihat, fa ini torroh ilan nador, harus melihat, maka nador qadrid darurati, maka melihat cuman sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana kama yajuzu an-nadhar ila auratiha lil mudawah, sebagaimana seorang laki-laki yang proses mengobati wanita boleh melihat cuma sesuai kemampuannya kalau memang hal ini terjadi dalam masalah pengobatan. Dokter umpamanya, masa dokter mau merem matanya, kan nggak mungkin. Terus yang ketiga, wasalis, pendapat yang ketiga ini, la yugsaluh wala yuyammamu, tidak usah dimandikan dan tidak usah ditayamumi, bal yudfanuh bihali, bahkan langsung dimakamkan atau dikuburkan sesuai dengan keberadaan mayat tadi. Cuman hakahu sahibul bayan wa ghairuh wa huwa dhaifun jiddan bal batil. Lah ini, kalau praktek yang ketiga ini, praktek tidak dimandikan, praktek ditayamumi tapi langsung dimakamkan, maka praktik seperti ini termasuk pendapat yang sangat lemah, bahkan batil. Saya ulangi lagi, pendapat yang sangat lemah bahkan batil. Oleh karena itu saya yang menyimpulkan dari beberapa penjelasan di atas, bagaimana cara mensucikan orang yang meninggal karena terpapar virus corona. Maka caranya, pertama langkahnya itu harus dimandikan. Kalau bisa dimandikan pakai semprot, semprot. Kalau mungkin kan semprot, yang memandikan pakai sapu tangan atau alat lainnya. Yang penting sekiranya tidak sampai kontak badan atau bersentuhan. Kalau memang ini tidak memungkinkan, harus ditayamumi, tayamum. Tapi tayamum yang benar caranya. Jangan sampai tayamum tapi tayamumnya itu sudah dibungkus dengan plastik jenazah, itu nggak boleh. Itu cara yang salah. Jadi tayamum ya kan seperti biasanya, cuman yang mentayamumi yang masih hidup ini pakai sapu tangan atau alat lainnya sehingga tidak tersentuhan. Mayat itu jangan sampai terbungkus. Dan itu pun diusahakan sebelum tayamum ini dalam keadaan suci. Jadi pakaian-pakaian yang kemarin itu mungkin ada air kencingnya, kena kencing atau kotoran buang air besar dan yang lainnya, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kalau langsung dimakamkan, maka ini pendapat yang ketiga, ini termasuk pendapat yang sangat lemah, pendapat yang batil, pendapat yang sangat tidak benar. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan semoga ini memuaskan dan memahamkan kepada teman saya yang tanya, khususnya umumnya kepada teman-teman yang mendengar apa yang saya sampaikan ini. Dan mungkin kalau kurang jelas atau kurang paham atau mungkin kurang referensinya masih kurang memuaskan, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.